kita ngangkat. Apa kabar? Gimana weekend ceria manja? Manja. Terlihat wajah-wajah akhir bulan ya. Wajah-wajah akhir bulan. Tanggal berapa sih sekarang? 30 ya. Enak. Semoga cerah ceria menyinari ya. Baik, untuk judul hari ini judulnya adalah Wahai cowok-cowok badan tampan merapat. Badai. salah. Lu ngomongnya badan. Jangan gua. Wahai cowok-cowok letoy dan mengkeret lu baru maju. Badai dan tampan. Diam, gak usah berisik apa ya. Diam berisik. Wahai cowok-cowok badai dan tampan merapat. Siap yang mulia. Ya, itu apaan sih? Ketutupan itu. Ketutupan. Ya, bukan lu yang gua maksud. Dasar kepedean. Saya bukan ulang. Bukan kalian yang kita maksud. Dasar kependekan. Maaf. Kepedean. Ya maaf. Sekarang judul udah macam drama musikal ya. Iya. Udah ada drama interaksi. Biar lo imprem aja. Biar imprem dong kan. Oh, dia udah pakai clip on ya. Eksistensi ya, engagement. Ya. Rugi soalnya Jumat Sabtu Minggu lu gak masuk TV kan, jadi Senin lu harus masuk. Gak ada. Iya, ada nanyain. Judul hari ini sudah selesai. Udah. Dengerin. Judul hari ini sudah selesai. Dan sekarang kita kedatangan aktor senior yang masih tetap mempesona sampai sekarang. Kita panggil lagunya dia, Irgi Fahrezi. Hai Mas Irgi, how are you? Injak aja minyak kaki nggak ada. Nggak apa-apa. Santai kalau gua makan. Sama tadi masuk kaki gua jadi Oh, nggak apa-apa. Herman Ya, ya. silakan Nggak duduk. kontrol, nggak kontrol. Yuk, Kak Irgi. Aku ada mau kemana? ada artikel buat Kak Irgi. Coba kita lihat artikelnya mana ya? Irgi Fahrezi ternyata sempat alami gejala stroke, tapi sempat tidak sadar gejalanya. Iya, Serius, Kak? aku nonton di salah satu vlog di Daniel Mananta ya. Iya. Jadi kemarin-kemarin ini sempat tidak terlihat dan nggak ada eksistensinya itu karena ada sakit ini. Enggak, jadi ya dan tidak sih Ben. Jadi maksudnya gini, gue ngalamin itu tuh sebenarnya di 2020. Ya. 2020 terus gitu memang di saat itu akhirnya gue mencoba untuk diobatin lah gitu kan. Nah walaupun alhamdulillah begitu ngelewatin itu semua, relatif sih kalau orang-orang bilang relatif cepet gitu loh. 1,5 sampai 2 bulan gue udah bisa ini. Karena bukan dalam arti gini gue tuh sempat setengah soalnya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ngeplek aja gitu. Nah, akhirnya ada temen lah gitu ya yang mereferensikan satu pengobatan. Nah pada saat waktu itu diobatin, progresnya gue bilang sih cepet gitu loh. Dan ada perubahan waktu itu di hari pertama, disitulah makanya gue semangat Tapi untuk. dari 2020 bukannya sempat ke Brownies lagi kan di 2000. Makanya itu sebenarnya sih udah beberapa kali ke Brownies juga di Trans TV, udah beberapa program gitu. Nggak ada orang yang ngeh sih sebenarnya gitu. Jadi Tapi memang kenapa akhirnya berita itu mencuak ke nggak. Ya, mungkin karena wawancara itu kali. Iya, jadi sebenarnya gini, waktu itu kan ke tempat Daniel gara-garanya kita waktu itu ketemu di rumah sakit waktu mau nengok siapa namanya Indra kan. Indra Bakti. Terus gue tuh gini, karena waktu itu gue ngelihat apa yang dialami sama Indra, Mirip. gue tuh tahu nih tanda-tandanya. Ya. Gue berpikir ke arah situ, karena waktu dulu sebelum Indra ada kejadian Hilman tuh stroke kan.
Hilman Hariwijaya yang sekarang udah meninggal. Lupus. Nah, ya lupus. Jadi pada saat waktu kejadian itu gue langsung nengokin lah gitu. Karena gue tahu banget kalau orang yang kena stroke itu ternyata itu kena mentalnya kan, dan untuk komunikasi gue ngerasa gue mampu untuk ngobrol sama orang yang kena stroke gitu, karena gue tahu rasanya gitu. Jadi ngalami misalnya gini deh, kadang-kadang orang stroke itu tuh dibilang sama terapisnya gitu, oh ini males nih gini-gini. Gue tahu rasanya, jadi gue bisa menyanggah bahwa enggak itu nggak males. Sebenarnya bukan males tapi susah. Tapi Mas Irgi kemarin kan sempat setengah, sampai mempengaruhi berbicara nggak? Pelok doang. Tapi nggak mencong alhamdulillah, tapi maksudnya sempet pelok lah gitu. Apa sih triggernya pas lagi waktu itu apa yang Makanan triggernya kah, sampai apa akhirnya gitu kok loh. bisa setengahnya itu tidak bisa bergerak. Jadi gini, waktu itu gue tuh sebenarnya ada darah tinggi. Dan itu genetik. Sebenarnya darah tinggi ini tuh udah boleh dibilang sama dokter itu divonis dari mungkin 10 tahun yang lalu kali. Terus gue denial. Nah ini problem kita nih. Maksudnya problem teman-teman. Nggak darah tinggi gitu kan? Iya, problem kita di industri ini teman-teman gitu ya. Enggak, gue ngapa-ngapa kok. Gue sehat-sehat aja. Mungkin lifestyle gue nih gitu kan. Hari itu memang akhirnya denial nih gue. Terus dia gitu setelah beberapa waktu lewat, terus akhirnya puncaknya adalah gue lagi siaran live. Terus gue sakit kepala hebat tuh. Jadi ada yang dirasa. Jadi mirip kayak Bekti juga ya, dari sakit kepala. Bekti waktu itu kan sakit kepala terus mandi. Iya betul. Tapi kalau waktu itu gue sakit kepala jadi seminggu tuh gue bisa sakit kepala 3-4 kali. Jadi dalam kalau satu hari dalam satu minggu? Satu minggu itu bisa 3-4 kali. Jadi tapi terus menerus gitu Wen. Nah terus dia gitu gue lagi live. Terus di segmen ketiga gue ditarik sama produser untuk suruh keluar. Karena ternyata memang udah kelihatan muka gue udah pucat gitu. Nah dari situ gue akhirnya ngalah gitu. Ya udah deh gue makan obat darah tinggi gitu. Sehat. Gue cek, nggak ada salahnya kita sebagai orang terdekat lagi ada obrolan, gue lihat, oh iya cek Aman. Gue takutnya ini nih yang ketambah-tambah nih. Caranya gini men, ya kan kita nggak tahu. Tapi katanya kamu juga masih sempet nyetir nganter anak-anak potong rambut. Iya. Jadi gini, pas waktu kejadian sih itu. Jadi pas waktu kejadian, sebenarnya tuh gue ngerasa gue dalam kondisi sehat. Gue tuh masih 2 hari sebelumnya gue sepedahan ke Parung, Wen. Udah sakit kepala Jauh pakai tuh ya? sepedaan. Ya 75 kiloan lah gue bolak-balik. Kalian angka anyir, kalian angka anyir. Enggak, tapi waktu itu lagi sehat. Tapi kan dalam seminggu itu kan udah ngerasain sakit kepala kan? Nah waktu itu memang aku tuh lagi nggak ngerasain apa-apa karena aku udah konsumsi obat sebenarnya. Tapi salahnya aku tuh tidak konsultasi sama dokter lah gitu. Jadi cuman oke deh gue ngalah makan obat gitu. Nah terus dia gitu hari itu gue bangun pagi terus dia gitu gue lagi main game terus gitu bini gue turun terus dia gitu gue ngangkat pot. Nah tiba-tiba kejadian gue hilang keseimbangan. Dari situ. Nah dari situ tuh akhirnya gue nanya kenapa gue ketawa. Ini ngomong sepedaan nih bisikin gue. Kita kayaknya sepedaan yuk katanya ngapain. Siapa ini bintang tamu fitness suruh fitness. Siapa bintang tamu apa dia apa? Dia sepedaan karena dia sanggup. Pertanyaan gue. Ya. Kalau Dia lagi sepeda minta patwal. Iya makanya. Kalau Irgi cocok sepedaan. Kalau lu jangan sepedaan. Apaan? Spandukan begini nih. Ada sepedanya Wen. Awal doang kan. dia cuma pakai sekali. Iya. Habis itu sepedanya Listrik. nyerah kan. Tolong jangan pakai saya, tolong. Tolong jangan Nangis pakai sepanjang saya. perjalanan nangis. Oke, jadi pada saat itu Habis kejadian, karena kan gue nggak tahu, gue nggak pernah punya pengalaman. Jadi gue nggak tahu itu apakah serangan atau bukan. Ya. Tapi gue ingat besok itu adalah hari pertama anak-anak sekolah online.
Sementara anak-anak zaman waktu itu kan pas waktu pandemi udah mulai gondrong kan, udah banyak anak-anak yang nggak mau dipotong rambutnya. Betul. Ya udah, gue bilang, ayo semua naik masuk mobil, kita ke potong rambut. Gue nyetir mobil. Jadi nyetir mobil kata anak gue itu karena anak gue duduk sebelah gue, itu tuh jalannya gue cuma mungkin kurang lebih 20 km per jam kali, tapi jalannya begini. Belok-belok. Belok-belok. Oke, lu jalannya belok-belok ya, Mas. Ngesot ya. Lu nggak usah ngomong jauh-jauh. Le kayak begini, yang pundaknya miring lu. Terus banyak obrolan-obrolan yang relate ke lu, Mak. Lu bener-bener ih. Tuh, lu ngapain? Lu ngapain lu begini? Ya. Nah, berarti pada saat itu Si anak-anak miring juga ngaranna ge, si miring. Si miring. pas lagi mobilnya jalan gini, kakak anak-anak gak ada yang berani. Enggak, mereka nggak ada yang Dan lu mereka nggak ada yang paham. Dan lu nggak ngerasa. Enggak, gue bilang gini, kok kenapa ya keseimbangan, gue kayak hilang keseimbangan. Di bawah sadar ya, kayak. Enggak, jadi kalau bisa berdiri itu emang udah Oleng. goyang aja goyang. Nah, makin hari, jadi makin sore, gue makin hilang keseimbangan, terus lama-lama makin lemes. Mulai dibawa. Kebas ya, Kak? Kayak kebas, kesemutan. Enggak, ngeplek aja. Lemes aja gitu. Lo nggak Berarti. bisa, jadi gini, otak lo nggak bisa merintahin motorik lo ini untuk bergerak. Kayak misalnya gue untuk buka ini nggak bisa, gitu. Jadi nggak bisa. Angkat juga. Nggak bisa. Tapi sekarang ya. udah kembali sehat gini sih the best. Alhamdulillah. Ireng, coba lo nyalain mic-nya. Pegang mic. Siapa Siapa namanya lu? Nurul. Coba pegang mic. Ini Nurul ini juga punya lu suka bel pase. Jadi dia kalau Oh, iya. dia kalau sering kena AC miring. Ya, Sama rasanya kayak gitu kan, kamu kadang suka nggak sadar juga ya. Kayak ketarik gitu, sakit gitu. Iya. jadi emang bel nggak bisa pasi itu gerak. katanya yang aku dengar, bel pasi itu stroke di bagian muka. Iya. Gitu. Jadi makanya kena stroke. Nah, kalau untuk Indra pas waktu kemarin gue datang ke sana dan itu gue tanya sama manajer yang nama Roy. Roy, kata dokter vonisnya apa? Gitu kan. Karena gue penasaran banget gitu loh sama Indra nih. Enggak, dia memang pecah pembuluh darah gitu loh. Dia bukan stroke kan? Bukan. Kok bisa dia nggak bilang, dokter nggak bilang stroke gitu. Ternyata karena nggak kena motorik. Gue langsung di situ, alhamdulillah. Kan sekarang udah jalan-jalan seneng. Makanya gue bilang, wah alhamdulillah di situ, makanya. Ntar dulu, berarti Nurul bel spasi ya? Bel spasi itu setengah ya begini? Enggak ya? Lumpuh sampai. Nah kalau Igun motoriknya. setengah ke bawah dia. Gua udah ngomong gini nih sama Ruben nih gini. Antara kita kenal Antara kita kena. Tapi Turun. Irgi juga merasa tertolong oleh kebaikan tetangganya. Nah, coba kita lihat dulu tayangannya ya, ini dia. Nah, katanya Kak Baby sama Kak Mesia ini juga sempat ngambek karena tahu kabar itu dari orang lain. Oke, jadi gini, kejadiannya adalah gue dibawa ke rumah sakit sama bini gue. Terus itu itu rumah sakit yang kedua. Rumah sakit yang pertama gue disuruh dirawat, gue nolak. Terus di rumah sakit yang kedua, nah ini bini gue lagi bayar. Gue dalam keadaan di kursi roda nih. Nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak ada angin, Sofina Vita nelpon. Karena kan gue pikir kita kita pernah produksi bareng. Terus gue pikir kenapa si Sofi nelpon. Gue angkat. Pas gue angkat, gue tuh ngomongnya pelo. Gitu ya. Nah si Sofi, lu di mana Gi? Gue di rumah sakit, gue bilang gitu kan. Tapi dengan peloknya itu. Akhirnya si Sofi bilang, udah Gi, lu nggak usah ngomong lagi. Udah lo beresin aja. Oke, dari situ ternyata Sofi jadi nangis-nangis dan nanyain Irgi kenapa? Itu sama Indra Brasko. Nah si Indra itu akhirnya bilang, enggak apa-apa, gue gak denger berita apa-apa gitu kan. Mereka satu geng kan. Akhirnya dia nelpon lah ke Baby, karena Baby kan tetanggaan gue. Nah terus gitu si Baby bilang, kagak, gak denger Dia apa-apa. ngerasa Mas Baby sebagai Pak RT terasa dilanggar. Rumah gue deket banget. Dekat sama rumah FBB Romeo. Deket jalan kaki gue. Dekat. Kalau Mas Baby itu kalau nggak salah ketua Karang Taruna. Iya. Masih muda soalnya. Karena kan ini kan satu geng kan. Betul. Kalau Iya. Indra Brasko kan memang ya Gengnya Baby lah gitu Gengnya kan. Baby juga. Jadi akhirnya si Meisha sama Baby datang ke rumah gue. Nah
Begitu datang, dia kaget ngeliat gue. Terus dia bilang sama bini gue, sama gue juga sih gitu. Lo emang kebangetan nih berdua ya gitu. Kenapa lo nggak bilang-bilang gitu? Lo gila ya, kita udah deket kayak gini lo nggak bilang-bilang. Gue cuma mikir gini, gue nggak mau ngerepotin kok. Maksud gue ya udah gitu. Gue harus nyelesain sendiri. Even sama nyokap gue nggak ngomong. Lu nggak ngomong pas itu? Nggak, sampai gue keluar rumah sakit tuh sebenarnya gue nggak ngomong sama nyokap. Nyokap gue Takut tuh, biar nggak kepikiran ya. gue takut nyokap gue khawatir. Nyokap gue tuh baru tahu pada saat waktu gue pulang dari rumah sakit, terus gue turun dari mobil dengan kondisi gue begitu, ya nyokap gue cuma bisa nangis doang. Jadi gue pikir ya sorry beb gitu, tapi gue pikir gue nggak mau ngerepotin aja gitu loh. Terus dari situlah si Baby sama Mesya bilang oke, karena dia ngobrol sama bini gue. Kalau lo memang udah harus ke rumah sakit, anytime lo kasih tahu gue ya. Anak-anak lo gak usah pikirin, sampai makan-makannya pun lo gak usah mikirin. Berangkat lo. Akhirnya memang betul, jam 2 pagi setelah dia datang malamnya itu, jam 2 pagi tensi gue naik. Tensi gue naik, jadi kan memang dokter itu udah, ya dokter udah janjian sama bini gue kan. Kalau tensinya naik tinggi, gak ada cerita bu, bapak harus dibawa ke rumah sakit. Disitulah gue pergi, gue telepon Baby, bini gue sih yang nelfon. Terus dia gitu, gue pamit sama anak-anak. Gue pamit, tapi memang gue bener-bener pamit karena gue udah berpikir, gue udah dari persimpangan nih gitu ya. Gak pernah kepikir kan lo, ya kita dapet penyakit kayak gitu. Gue kan pernah lah punya acara, terus interview dokter dan lain sebagainya. Kok tiba-tiba penyakit kayak begini mampir ke gue gitu loh. Gitu, jadi gue akhirnya gue pikir, dan harus dilewati. Iya, gue akhirnya pamit sama anak-anak walaupun gue mau ke rumah sakit, tapi gue mikir, gue kayaknya pamit dari waktu itu gitu. Waktu pamit apa yang kakak sampaikan ke anak-anak? Enggak sih, nggak banyak karena mereka lagi tidur dia Ben. Jadi cuman pas gue buka, gue mau turun tangga, gue balik lagi. Gitu, gue balik lagi, bini gue mau ngapain? Pamit dulu sama anak-anak gue gitu. Nah pas waktu gue buka pintu itulah, gue bener-bener pamit, ya. Kalau mau pamit, kita mau pergi kerja, biasa ya. Apalagi ibu kan, rasanya juga. Tapi ini pas gue kemarin, gue kayaknya pamit, bisa jadi gue gak balik lagi. Gitu, jadi gue ada rasa ini itu ya, saatnya gue kali ya gitu. Gak tahu ya gue. Berarti itu adalah titik terendah banget tuh. Exactly, gue ngerasa itu titik terendah dalam hidup gue, Ben. Akhirnya, Tapi gue sih gini lah, gue sebagai manusia gue akhirnya bersyukur gitu karena gue pernah dikasih titik itu sama Allah karena rasanya gue kayak masih dikasih kesempatan aja gitu, masih dikasih kesempatan untuk lo rasain nih ini, jangan senengnya mulu lo ngerasain gitu. Oh iya juga ya, ya udahlah. Gue ikhlasin aja lah gitu. Di situ. Sama anak-anak ya. Masya Allah. Cowok semua ya. Iya. Jadi akhirnya pada saat itu gue cuman berpikir, ini mereka titipan. Ini mereka titipan dari yang di atas gitu loh. Jadi dari mulai bini gue, anak gue, dan mereka masih umur segitu kan. Ayo gue bilang ya udahlah. Di rumah sakit loh, gue ngomong sama bini gue sih. Gue bilang gini, maafin gue. Sampai waktu itu gue bilang, kalau lo mau melakukan sesuatu di luar gue, silakan, gue ikhlas. Gue ngizinin dia. Kayak ngelepas gitu. Tapi bini gue gila kan. Ya udah, gitu aja. Nah ini katanya semenjak itu kakak jadi ngerasa hilang rasa gengsi untuk nunjukin rasa sayang ke istri dan anak. Ya wajarnya namanya manusia ya. Kadang-kadang kan memang ada aja rasa gengsi walaupun suami istri gitu. Tapi kalau sekarang kan ibaratnya lo nikmatin lah waktu lo gitu. Makanya gue ngerasa kalau lo sekarang ini masih dikasih kesempatan untuk menikmati sesuatu momen lo, pakailah dengan yang baik gitu loh. Pakai aja semaksimal mungkin, nikmatin aja. Tapi karena pada saat lo dikasih kayak begitu, gue waktu itu ngerasain ya, untuk bangun dari tempat tidur tuh susah banget loh. Gue pikir kita nih kalau misalnya dikasih cuman
setengah aja kita masih mampu lah gitu. Kayak superior lah gitu ya. Tapi ternyata lo cuma dicabut sedikit sama Allah satu bagian dari anggota tubuh lo aja misalnya kayak gitu. Waktu itu kan gue motoriknya gitu. Ternyata berat banget. Ya gitu deh. Jangan diem lo. Ini melihat perjuangan istri selalu mendampingi, bahkan sampai ada di tahap ikhlas loh kalau mungkin lo ya ada pikiran yang lain ya di belakang gue gitu. Padahal tidak ada itu, tidak terlintas sedikit pun di pikiran istri, tapi sedrop itu pada saat itu, seikhlas itu pada saat itu, tapi istri tetap mendampingi. Nah, itu Ya, dia, Ben. Jadi banyak momen lah akhirnya yang jadi bahan introspeksi gue gitu ya. Apalagi untuk masalah istri. Gue jujur, gue bukannya basa-basi gitu. Jadi saat itu gue ngakuin, mungkin Allah ngasih gue orang yang tepat gitu loh. Mungkin kalau misalnya gue sama yang lain, belum tentu mereka mau ikhlas gitu ya. Gue juga sampai waktu itu, Masya Allah ya, bini gue tuh untuk gue ke toilet aja harus dia ngangkat. Terus dia, semua deh yang ngelakuin dia lah gitu. Jadi gue yang mikir gitu, gila ya, alhamdulillah nih gue dikasih pendamping tuh yang tepat. Bukan yang istimewa menurut gue, tapi harus yang tepat. Istimewa kan bisa jadi mungkin dia cantik apa gitu. Tapi pas kemarin gue pikirin, oh iya memang gue dikasih orang yang tepat sama yang di atas. Gitu sih. Kak, ini keluarga nonton ya. Istri, anak-anak, orang tua, siapapun yang menyayangi, terutama keluarga. Udah gak gengsi lagi, punya rasa yang ingin diungkapin, mungkin ngungkapin secara langsung gak bisa. Silakan. Sama untuk ya untuk istri, untuk Feni, untuk Zian, Rafa, Gavin, ayah, sayang sama kalian. Dan sekarang ini pokoknya ayah pengen kalian itu banyak belajar, ibadah dan lain sebagainya. Karena kalau ayah, selama ayah masih ada, ayah akan kasih semaksimal mungkin sekuat ayah. Tapi kalian harus siap, seandainya ayah atau bunda untuk mungkin umurnya gak panjang, kayak gitu kan. Tapi ya percaya aja, kita ini semua hidup kan memang ada yang jagain. Yang jagainnya cuma satu, dan kita harus yakin itu, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya Allah kalian menjadi anak yang soleh, untuk jadi orang yang berhasil dunia akhirat, dan yang pastinya insya Allah amanah. Kita doain juga semoga Kak Irgi sehat. Amin, amin. Jauh lebih sehat dari sebelum sakit. Amin. Ya kan? Sehingga bisa terus membesarkan anak-anak. Dan tapi Dan ini bahagia satu terus. pertanyaan saya tentang Mas Baby. Pada saat Kak Irgi Pak sakit. RT tadi. Ya, Kak Baby bilang udah kalau lu masuk rumah sakit aja, tenang, anak-anak makan segala macam itu aman. Maksudnya anak-anak dia makan di tempat lu, apa gimana? Anak-anak dia dirawat sama Baby. Maksudnya biar dia jangan kepikiran. Iya. Anak-anaknya nanti dia yang jagain. Nanti dia pulang dari rumah sakit baru bilnya dikasih. Begitu maksud lo. Orang udah jauh. Bahasa jauh. Gua Dia balik lagi kepikiran, ke Baby Romeo. kepikiran aja, kepikiran gitu. Gak usah kepikiran, kita istirahat dulu ya. Kita istirahat saat ini ya, tetap di Brownies Obrolan.